Halo warga Serang Demit, Mbah mau ngasih tahu kalau sekarang ada membership serial Pocong Duloh. Setiap minggunya, para member akan dapat update video tentang serial Pocong Duloh. Makanya, yuk join membership sekarang. Klik link di deskripsi atau di kolom komentar. Setiap tahun selalu ada saja kasus pencurian motor di Indonesia, baik itu di daerah maupun di kota. Para pencuri motor sebenarnya sudah terorganisir dari mulai eksekutor, penadah, dan juga para pembeli. Motor-motor yang dicuri ini akan dikirim ke berbagai daerah, kemudian diganti plat nomornya. Bahkan ada juga yang wujudnya diganti, seperti warna dan tampilan. Semua itu dilakukan untuk mengelabui aparat. Kasus pencurian motor di Indonesia susah sekali untuk diberantas. Sekalinya ditangkap, pasti akan ada lagi yang melakukan hal-hal seperti itu. Para pencuri ini sangat handal dalam membongkar kunci motor. Mereka dalam sekejap bisa saja membawa kabur motor kita. Para pencuri itu biasanya tidak sendirian. Sering kali terlihat di CCTV, para pencuri berjumlah 2-3 orang. Mereka punya tugas masing-masing. Ada yang mengeksekusi dan juga ada yang mengawasi sekitar. Sebagian dari mereka berhasil mencuri motor, tapi sebagian lagi ada juga yang bernasib sial. Mereka yang tertangkap akan dihabisi oleh warga, dihajar sampai bonyok. Bahkan tidak jarang ada juga yang sampai meninggal. Mbah yakin pasti di daerah kalian ada kasus pencurian motor. Bisnis pencurian motor ini memang sangat menjanjikan. Hanya dengan sekejap saja mereka bisa membawa motor kemudian menjualnya dengan harga yang relatif mahal. Dikutip dari berbagai sumber, motor-motor tanpa surat itu atau motor bodong biasa dijual dengan harga 3-4 jutaan, tergantung dari kondisi motornya. Ada juga yang dijual harga murah sekali seperti 2 jutaan. Namun motor-motor seperti itu pasti akan dikejar oleh polisi. Jadi Mbah sarankan kepada masyarakat untuk tidak membeli motor bodong karena sangat berisiko. Bukan hanya orang yang mencuri saja, tapi pembelinya juga bisa ditangkap oleh polisi dan dianggap sebagai penadah motor bodong. Nah, dalam video kali ini Mbah mau cerita tentang seorang pencuri motor. Nama pencuri motor itu adalah Dudi. Tentu ini adalah nama samaran. Dudi merupakan pencuri motor yang sangat handal dan sudah senior. Tapi selihai-lihainya Dudi, dia tetap saja pernah tertangkap oleh massa, bahkan dihajar habis-habisan. Namun si Dudi punya ilmu hitam yang membuatnya kuat untuk dihajar oleh massa. Seperti apa nasib dan kisah Dudi? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kalau kita telusuri asal-usul keluarga Dudi, sebenarnya dia bukan dari keluarga yang susah. Bisa dibilang keluarga Dudi merupakan golongan menengah ke atas. Bapaknya merupakan seorang pengusaha ayam yang cukup sukses kala itu. Sementara ibunya juga merupakan pengusaha pakaian yang punya toko di pasar. Mereka punya anak tunggal yang bernama Dudi. Namun sayangnya walaupun keluarga itu kaya, tapi tetap saja ada cobaan yang tidak bisa dihindari. Dudi yang merupakan anak tunggal sangat bandel. Kenakalan Dudi sudah terlihat sejak kecil. Dari mulai SD, Dudi sudah hobi mencuri. Padahal dia punya uang dan kedua orang tuanya selalu membekali uang yang lebih besar daripada teman-teman Dudi. Tapi mencuri sudah jadi hobi sejak kecil. Kalau jajan di warung, Dudi selalu darmaji. Kalau bahasa Sundanya itu dahar 5 ngaku hiji. Makannya 5 tapi mengakunya cuma 1. Sering sekali Dudi seperti itu, makan makanan bakwan dan juga jajanan lainnya. Dia selalu mencuri di warung. 1-2 kali tidak ketahuan. Tapi kalau berkali-kali akhirnya ketahuan juga. Pernah suatu hari saat istirahat, Dudi pergi ke warung untuk jajan bersama teman-temannya.
Waktu itu Dudi sudah kelas 6 SD. Dia sangat pede kalau aksi mencurinya ini tidak akan pernah ketahuan. Saking pedenya, Dudi sampai mentraktir teman-temannya dengan cara maling. Jadi triknya seperti ini. Dudi membawa teman-temannya ke kantin saat ramai. Nah, Dudi memanfaatkan keramaian itu dan menyuruh ketiga orang temannya untuk jajan sepuasnya. Setelah teman-temannya itu jajan, Dudi menyuruh teman-temannya untuk pergi. Dia bilang semuanya akan aku bayar. Namun setelah teman-temannya itu pergi dan keadaan kantin masih ramai, Dudi juga ikut pergi. Tapi sayangnya, siang itu sang penjaga kantin sudah sangat jeli. Dia memperhatikan gerak-gerik Dudi yang mencurigakan. Dari awal, sang penjaga kantin sudah menandai Dudi. Nah, ketika Dudi hendak pergi, dia langsung dicegat oleh penjaga kantin dan dipinta uang. Awalnya Dudi tidak mengaku, tapi karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Dudi membayar jajanan yang dimakan olehnya dan juga teman-temannya. Dudi yang dari kecil memang sudah punya perangai jelek, dia melaporkan penjaga kantin itu ke kedua orang tuanya. Dudi bilang kalau dia difitnah oleh penjaga kantin. Tentu kedua orang tuanya yang kaya itu sangat marah. Akhirnya kedua orang tuanya Dudi datang ke sekolah untuk melabrak penjaga kantin. Mereka berdua marah-marah pada penjaga kantin. Bahkan saking marahnya, semua jajanan yang ada di kantin itu dibeli oleh kedua orang tuanya Dudi. Kemudian jajanan itu dibagikan pada anak-anak SD di sana. Dudi sangat puas melihat penjaga kantin dimarahi oleh kedua orang tuanya. Memang sangat picik. Nah, singkat cerita, ketika memasuki SMP, kenakalan Dudi semakin menjadi-jadi. Pernah suatu ketika Dudi ketahuan maling handphone milik temannya sendiri. Dia tertangkap basah lalu disidang oleh guru. Dudi tidak terima, hingga akhirnya dia pindah sekolah. Di sekolahannya yang baru, Dudi tetap tidak ada perubahan. Dia hobi maling. Bahkan Dudi mempengaruhi teman-teman sebayanya untuk maling. Teman-teman sebayanya itu menjadi sangat brutal. Bahkan kala itu Dudi dan teman-temannya mulai menjadi pencopet di Metro Mini. Untung saja saat mereka mencopet tidak ketahuan sama sekali. Kalau ketahuan, tamatlah nasib Dudi. Namun suatu ketika Dudi sempat melihat ada seorang copet yang ketahuan. Lalu copet itu dibakar oleh massa. Mulai dari sanalah Dudi takut untuk mencopet di Metro Mini. Maklum, dia masih kecil. Nyalinya belum terlalu besar. Nah, singkat cerita, naik ke kelas 3 SMP. Dudi mulai sangat nakal. Dia tidak mau lagi sekolah. Bahkan Dudi tidak mau ikut ujian kelulusan. Setiap hari Dudi dan teman-temannya hanya nongkrong di pinggiran jalan, ngegitar, bahkan ngamen. Ada 3 orang temannya yang terpengaruh oleh Dudi. Mereka bertiga adalah Dino, Ilham, dan Asep. Tentu orang tua mereka sangat khawatir. Tapi mau bagaimana lagi, pergaulan Dino, Ilham, dan Asep ini sudah tidak benar. Mereka seringkali pulang malam dan mulai mabuk-mabukan. Karena pergaulan Dino, Ilham, dan Asep ini semakin parah, akhirnya kedua orang tua mereka membawa anak-anak mereka ke kampung untuk disekolahkan di sana. Dengan tujuan agar mereka bertiga tidak bergaul lagi dengan Dudi. Dan ternyata strategi orang tua mereka itu berhasil. Kini tinggallah Dudi yang memang masih sangat nakal dan juga sering pulang malam. Dudi menjadi anak jalanan. Kedua orang tua Dudi sudah kehabisan akal untuk mendidik anaknya yang sangat nakal itu. Dudi tidak bisa diatur. Dia seringkali melawan orang tuanya. Bahkan di suatu momen Dudi sempat cekcok dengan bapaknya. Menyebut bapaknya dengan kata-kata binatang. Karena emosi, akhirnya bapaknya Dudi menempeleng anak tunggalnya itu. Semenjak kejadian tersebut, Dudi kabur dari rumah. Dia menggelandang di jalanan, bergabung dengan anak-anak pang. Hidup menggelandang di jalanan sungguh tidak mudah. Dudi harus bertahan dengan uang recehan yang ia dapatkan di jalanan. Penampilan Dudi juga perlahan berubah. Awalnya rapi, tapi mulai bertato. Rambutnya dipang.
Sambil mengamen, sesekali Dudi juga memberanikan diri untuk mencopet di terminal. Uang hasil mencopet itu ia gunakan untuk makan dan juga untuk membeli rokok. Kurang lebih 2 minggu hidup di jalanan. Kedua orang tuanya Dudi tentu mencari anak itu, tapi tidak ketemu. Orang tuanya Dudi juga sudah lapor polisi dan menetapkan Dudi sebagai pencarian orang hilang. Polisi sudah berusaha sebisa mungkin untuk menemukan anak itu, tapi tetap saja gagal. Dudi ternyata sudah merantau jauh dari kotanya. Dudi berkelana dengan anak-anak pang lainnya, menyusuri kota demi kota untuk mencari penghidupan dan juga pengalaman. Sebenarnya bapaknya Dudi ini menyesal telah menempeleng anaknya, sehingga anaknya itu kabur dari rumah. Tapi ayahnya Dudi tidak mau menyerah. Dia tetap mencari anaknya. Apalagi Dudi adalah anak sematawayang. Sementara itu, Dudi sudah menjalani hidup yang sangat brutal. Selain mengamen, mencopet, Dudi juga mulai terlibat dalam pencurian motor. Beberapa kali Dudi berhasil mencuri motor dan tidak ketahuan. Dia dan teman-temannya sangat handal. Dia sudah belajar bagaimana cara mencuri motor dengan sangat cepat. Hanya dengan menggunakan kunci T saja, Dudi berhasil mencuri motor. Dudi beberapa kali mencuri motor, tapi tetap saja walaupun dia pandai, dia dan teman-temannya pernah ketahuan atau pernah tertangkap oleh masyarakat. Suatu ketika di hari Minggu, saat itu masyarakat sedang mengadakan lomba Agustusan. Dudi dan teman-temannya mengincar salah satu motor masyarakat yang terparkir dekat pohon mangga. Nah, Dudi memanfaatkan euforia masyarakat yang sedang menyaksikan perlombaan. Saat itu Dudi mengendap-endap. Dia mengincar sebuah motor bebek yang harganya lumayan mahal kala itu. Saat dia melancarkan aksinya, tiba-tiba saja ada satu orang laki-laki yang memergoki Dudi. Laki-laki itu umurnya kisaran 35 tahunan. Dia langsung meneriaki Dudi, "Maling, maling, maling," ucap laki-laki itu. Dudi langsung panik. Dia mencoba untuk naik ke motor teman-temannya, tapi motor temannya itu langsung dihadang oleh masyarakat. Masyarakat di sana bahkan rela ditabrak oleh motor tersebut demi menangkap para maling. Waktu itu Dudi beraksi dengan satu orang temannya, dan saat tertangkap, Dudi dan temannya itu dihajar habis-habisan oleh masyarakat di sana. Kebetulan masyarakatnya cukup banyak karena sedang Agustusan. Temannya Dudi tewas di tempat. Sementara itu, Dudi masih hidup, tapi dia sekarat karena wajahnya bonyok. Kepalanya juga bocor dihantam oleh salah seorang warga menggunakan bambu. Untung saja Dudi masih hidup. Polisi berdatangan. Mereka membubarkan kerumunan warga dan langsung menangkap maling-maling itu. Ketika ditangkap, temannya Dudi langsung dimasukkan ke ambulan karena dia sudah tewas. Sementara itu, Dudi yang sekarat juga dimasukkan ke ambulan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Setibanya di puskesmas, Dudi dirujuk ke rumah sakit karena puskesmas di sana tidak sanggup untuk menangani luka berat yang dialami oleh Dudi. Tangan kanan Dudi juga patah, sementara seluruh tubuhnya berdarah, dihajar oleh warga. Darah acak-acakan di wajahnya Dudi. Segera mobil ambulan itu merujuk Dudi ke rumah sakit yang ada di kota tersebut. Dudi masuk UGD. Dia diopname. Selama kurang lebih 1 minggu Dudi tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya dia pun tersadar. Setelah Dudi sadar, polisi langsung mengidentifikasi jati diri Dudi. Ternyata si Dudi ini adalah orang yang dari dulu dicari karena Dudi masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang. Pihak polisi langsung menghubungi orang tuanya Dudi. Orang tuanya Dudi sangat khawatir. Sudah lama sekali kedua orang tuanya Dudi tidak melihat anaknya itu. Mereka berdua menangis saat melihat kondisi anaknya yang tidak karuhan. Wajahnya hancur
dia terbaring di atas berangkar, namun sudah sadarkan diri. Sekitar 2 minggu kemudian, Dudi akhirnya bisa pulih. Dan setelah dia pulih, Dudi langsung dihadapkan ke meja hijau. Dudi dihukum sekitar 3 tahun penjara. Namun karena orang tuanya Dudi membayar denda, hukuman Dudi dipotong menjadi 1,5 tahun. Waktu yang cukup singkat bagi Dudi. Dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu orang tuanya Dudi tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya itu harus menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selama di penjara, Dudi bukannya bertobat, dia malah semakin menjadi-jadi. Dudi bergabung dengan geng preman dan juga geng para maling yang ada di penjara itu. Kebetulan di penjara tersebut terdapat beberapa geng yang memang saling bermusuhan. Dudi bergabung dengan geng naga yang tak lain adalah geng yang paling kuat di penjara tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan bos naga, Dudi harus membuktikan dirinya. Beberapa kali Dudi terlibat dalam perkelahian di penjara. Dia bahkan sempat mencederai lawannya itu di toilet. Dudi menghujamkan kepala lawannya ke toilet. Lalu dia membuat lawannya itu pingsan. Polisi berkali-kali memasukkan Dudi ke ruang isolasi karena memang anak itu sangat-sangat berbahaya bagi napi lain. Brutal dan mengerikan. Hanya dengan waktu 6 bulan saja, Dudi dipercaya oleh bos geng naga yang bernama Condet. Condet mempercayai Dudi sebagai asistennya. Condet menjadikan Dudi sebagai anak buah kesayangan. Andai saja Condet ini bebas dari penjara, dia pasti akan menjadikan Dudi sebagai anak buah yang paling dipercaya. Namun sayang, Condet divonis hukuman seumur hidup karena kasus narkoboy. Dia merupakan bandar narkoboy yang sangat mematikan. Namun walaupun Condet ada di penjara, Condet masih punya kendali atas anak buahnya yang ada di luar. Anak buahnya itu masih berbisnis narkoboy di luaran sana. Condet bahkan memberikan Dudi nama-nama anak buahnya yang ada di luar. Begini kata Condet, nanti kalau kau bebas dari penjara, datangi orang-orang ini. Bilang, kau adalah anak buahku. Nanti kau akan diajak berbisnis dengan mereka. Ucap Condet. Nah, setelah menjadi kepercayaannya Condet di penjara, Dudi pun semakin leluasa saja. Karena geng-geng lemah yang ada di penjara itu tidak berani pada Dudi. Singkat cerita, Dudi pun bebas dari penjara. Setelah bebas, dia dibawa oleh kedua orang tuanya untuk pulang. Dudi menuruti kedua orang tuanya itu. Dia pun pulang. Tapi sayangnya, Dudi hanya bertahan sekitar 5 hari saja di rumah. Setelah 5 hari, Dudi kembali kabur entah kemana. Bukan hanya kabur saja, Dudi juga membawa barang-barang berharga seperti perhiasan dan juga uang tunai yang ia curi dari lemari kedua orang tuanya. Dudi kabur dari rumah. Ia pun mendatangi alamat dan nama-nama yang telah diberikan Condet di penjara. Ternyata nama-nama yang diberikan Condet adalah para preman kelas kakap yang berbisnis narkoboy di wilayah masing-masing. Awalnya Dudi bekerja dengan mereka selama beberapa bulan. Tapi Dudi tidak betah. Memang uang yang dihasilkan Dudi lumayan banyak. Lebih banyak daripada maling motor. Tapi masalahnya Dudi tidak diberi kesempatan untuk jadi pemimpin atau setidaknya jadi orang kepercayaan. Dudi hanya dijadikan jongos oleh para preman besar itu. Akhirnya Dudi pun memutuskan untuk keluar dari lingkaran peredaran narkoboy. Dia ingin jadi maling motor lagi. Nah, setelah keluar dari lingkaran peredaran narkoboy, Dudi mulai membentuk tim. Dia bertemu dengan beberapa preman kacangan di pasar induk. Preman-preman itu direkrut oleh Dudi. Kebetulan Dudi memang punya uang yang banyak. Dudi berhasil merekrut 3 orang. Ketiga preman itu kurus krempeng, wajahnya kumal, penampilannya sangat memprihatinkan. Wajar saja karena para preman kacangan itu paling hanya jadi juru parkir. Dan sekarang Dudi merekrut mereka, memberi mereka makan makanan yang enak.
Kemudian memberi mereka uang. Nah, setelah itu Dudi bilang pada mereka tentang tugas yang akan mereka lakukan. Tugas itu adalah maling motor. Karena dijanjikan keuntungan yang besar, ketiga preman kacangan itu menuruti apa yang dikatakan oleh Dudi. Mereka menyebar ke berbagai daerah, terutama di Peloksok. Hanya dalam 1 minggu saja, kedua anak buahnya Dudi tertangkap massa. Mereka dipukuli habis-habisan. 1 orang tewas dan 1 orang lagi masuk penjara. Karena berakhir dengan mengenaskan, tinggal ada 1 anak buah Dudi yang bertahan. Namun anak buahnya Dudi yang bertahan itu mulai ragu. Dia pun mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. "Aku lebih baik jadi juru parkir saja daripada mati di tangan massa," ucap preman kacangan itu. Dudi belum melancarkan aksinya. Dia masih trauma karena dulu pernah dipukuli sampai sekarat. Nah, karena Dudi masih trauma, dia pun mencari cara agar dia punya kesaktian untuk maling motor. Dengan modal yang ia punya, Dudi pun pergi ke pelosok desa-desa. Desa yang menurut orang mistis. Katanya banyak sekali orang-orang sakti di sana yang bisa memberikan ajian untuk para maling. Nah, Dudi pun datang ke sebuah desa. Nama desa itu adalah Desa Dempo. Dudi diberi ajian yang sangat sakti. Kata dukun tersebut, kalau kau mengamalkan ajian ini, maka kau tidak akan merasa sakit ketika dipukuli oleh massa. Namun, amalannya cukup berat. Dudi harus bertahan tidak tidur selama 40 hari. Kalau dia berhasil, maka ajian alus rogo akan didapatkan oleh Dudi. Ajian alus rogo ini benar-benar seperti obat bius. Dihajar separah apapun, tidak akan terasa. Dudi berniat untuk menguasai ajian itu. Dia pun mengamalkan ajian itu dan juga membaca mantra-mantra yang sudah diberikan si dukun. Mantra-mantra itu akan membantu Dudi untuk bertahan selama 40 hari tidak tidur. Nah, hari demi hari berlalu. Dudi berhasil mengamalkan ajian tersebut. Tubuhnya terasa enteng. Dia pun mulai melancarkan aksinya maling motor. Kali ini dia melancarkan aksinya sendirian. Sungguh nekat sekali. Saat itu, Dudi maling motor yang memang harganya cukup mahal. Tidak tanggung-tanggung, Dudi maling moge. Namun, saat dia mencuri motor tersebut, tiba-tiba saja ada yang memergokinya. Dia pun diteriaki maling. Sontak saja warga keluar dari rumahnya. Mereka mengepung Dudi. Dudi tidak bisa lari kemana-mana karena komplek perumahan itu sangat sempit. Sehingga motor moge yang dibawa oleh Dudi menabrak sebuah rumah. Dudi pun terkapar di sana. Dia digebuki oleh massa. Dan benar saja saat digebuki, Dudi tidak merasa apa-apa. Tapi wajahnya bonyok habis-habisan. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Hanya saja Dudi memang tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian kedua tangannya diikat, kakinya juga diikat. Dudi diinterogasi oleh Pak RT. Tapi Dudi tidak mau membocorkan identitasnya. Selang beberapa saat, polisi pun berdatangan. Polisi langsung menangkap Dudi. Dia pun dijebloskan kembali ke penjara. Kali ini hukuman Dudi cukup lama. Dia divonis selama 4 tahun penjara. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.